Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubaraka wa farada 'alaina ash-shiyam mutahhiran li anfusina. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa 'ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Segala puji kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan selama hidup di dunia, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga nanti yaumil qiyamah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Islam, kita dianjurkan dan diperintahkan untuk semakin meningkatkan, memperbanyak doa kita, di mana doa itu adalah merupakan amal ibadah. Lebih dari itu, doa itu adalah asasul ibadah, pondasi dari sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir dijelaskan bahwasanya Allah berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka sebagai sebuah amal ibadah, berdoa itu dianjurkan dan diperintahkan untuk ditingkatkan selama bulan Ramadan. Akan tetapi sebelum beribadah, sebelum berdoa ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada adab atau tata cara atau akhlak dalam berdoa, dalam ibadah berdoa ini. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, misalnya kita memilih tempat yang suci ketika sedang berdoa. Tempat yang bersih, yang suci. Begitupun kita dianjurkan, diperintahkan atau dianjurkan untuk dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, badan kita dalam keadaan suci. Dan ada juga waktu-waktu yang mustajab atau dianjurkan untuk berdoa. Selain itu, Rasulullah menjelaskan, yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya dalam berdoa juga dianjurkan, misalnya seperti membaca doa tidak terburu-buru, kemudian misalnya membaca doa sambil menangis, itu adalah di antara adab berdoa. Selain daripada itu, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya bahwasanya di antara bentuk adab dalam berdoa itu adalah yang pertama, memuji Allah. Memuji Allah ketika berdoa itu adalah salah satu bentuk tata krama atau adab dalam berdoa. Hanya saja di sini perlu diperhatikan bahwasanya ketika kita memuji seseorang, atau ketika kita memuji, kita sebaiknya mengetahui kadar yang dipujinya itu. Ini para ulama menjelaskan seperti itu. Misalnya ada seseorang
memuji temannya. Ketika seseorang itu mengenal baik temannya, maka nanti pujian yang diberikan itu akan tepat, akan semakin tepat. Sebaliknya ketika seseorang itu memuji orang yang tidak begitu dikenalnya, maka biasanya pujiannya itu tidak tepat biasanya. Misalnya ada orang yang tidak dikenal, misalnya dia orang yang kaya, misalnya banyak uangnya, kemudian tetapi dia ini pelit misalnya. Kemudian dipuji, wahai temanku, engkau ini adalah orang yang sangat dermawan, padahal dia pelit gitu ya. Nah, maka nanti ini yang tadinya ingin memuji malah jadinya menyindir gitu, malah jadinya menghina gitu. Nah, maka ketika seseorang itu ingin memuji, maka hendaknya mengetahui kadar yang dipujinya. Yang jadi masalah adalah sebagian besar kita orang-orang awam ini tidak mengenal Allah. Padahal Allah sudah menjelaskan dirinya dalam Al-Quran dan hadis melalui Rasulullah. Tetapi karena keawaman kita tidak mengenal gitu. Nah, maka di sini Rasulullah mengajarkan redaksi pujian kepada Allah dalam hadisnya. Seperti ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Dalam salah satu riwayat seperti itu. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik dan berkah. Ya, seperti halnya pujian itu yang disukai oleh Tuhan kami. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, dan Tuhan kami meridhoinya. Nah, kenapa ada redaksi seperti itu? Karena orang-orang awam seperti kita ini rata-rata tidak mengenal Tuhannya gitu. Tentu ini disebabkan karena keawaman kita. Ada juga redaksi lain yang disebutkan oleh para ulama, misalnya Allahumma la uqsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Segala puji bagi Engkau wahai Allah, ya, hatta tarda, sehingga Engkau ridho. Nah, atau misalnya redaksi yang paling umum digunakan Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Segala puji bagi Engkau ya Allah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, seperti seharusnya sesuai dengan keagunganmu, wa 'azimi sultanik. Nah, ini adalah bentuk pujian ya yang diajarkan oleh Rasulullah dan guru-guru kita para ulama. Kemudian setelah memuji Allah, kita membaca sholawat. Sholawat baik itu yang maksur dari Rasulullah, misalnya seperti sholawat Ibrahimiyah, maupun sholawat-sholawat yang diajarkan oleh para ulama. Itu hendaknya dibaca ketika berdoa. Kemudian yaitu meminta ampunan, istighfar. Allahumma ghfirli atau Allahumma ghfir lana wali walidaina wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Itu adalah 3 rangkaian ya yang dianjurkan dibaca sebelum berdoa. Itu diajarkan oleh guru-guru kita para ulama dan juga ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebetulnya para ulama juga menjelaskan bahwasanya adab-adab dalam berdoa ini tidak menjadi syarat dikabulkannya doa. Tidak menjadi syarat. Hanya menjadi penyempurna saja atau menjadi penyempurna ya. Menjadi penyempurna atau asbab dalam dikabulkannya doa, tapi tidak menjadi syarat. Karena mungkin saja doa yang tidak menggunakan adab-adab tadi itu tetap juga dikabul oleh Allah, tetap saja. Karena dalam keadaan tertentu ya, dalam keadaan tertentu kita tidak memungkinkan misalnya sambil memuji Allah atau membaca sholawat gitu ya, misalnya sedang terburu-buru misalnya, maka kita langsung berdoa saja tanpa melakukan adab-adab tadi. Misalnya siswa Man 5 yang datang ke madrasah hampir terlambat misalnya, sambil berlari gitu ya dia berdoa semoga gerbangnya belum dikunci gitu ya. Nah itu sambil berlari sambil berdoa gitu, dan mungkin saja doanya itu dikabul. Itu dalam keadaan darurat. Atau memang ada beberapa doa ya yang maksur dari Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri tidak mengajarkan untuk dibuka dengan pujian kepada Allah dan sholawat. Itu ada doa-doa yang maksur dari Rasulullah sendiri dan tanpa redaksi seperti itu.
Nah, itu tidak apa-apa seperti itu ya, boleh-boleh saja. Dan itu memungkinkan juga dikabul oleh Allah. Karena esensi dari doa itu adalah penghambaan. Esensi dari doa itu adalah penghambaan. Kita menjadi seorang hamba di hadapan Allah, kita menjadi seorang hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah, yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali karena atau dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Itu esensi dari doa adalah itu. Karena hakikatnya sebelum kita berdoa, sebelum kita menyebutkan keinginan kita, Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kalau seandainya demikian, Allah sudah tahu apa yang kita inginkan, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan tanpa kita membacakan doanya. Lalu buat apa membaca doa? Nah, para ulama menjelaskan hakikat atau esensi dari doa itu adalah kita merasa butuh, kita menjadi seorang hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah esensi daripada doa. Para ulama juga sering menganalogikan doa itu seperti seorang anak kecil di hadapan orang tuanya. Orang tuanya ini tahu bahwa anak kecilnya ini menginginkan jajan misalnya, melihat ada es krim misalnya. Orang tua ini tahu bahwa anaknya ini pengen es krim. Ya. Tetapi tidak diberikan es krim jika anak kecil itu tidak meminta. Jadi diam saja orang tua itu. Nah, ketika anak kecil itu meminta, baru dibelikan gitu ya. Meminta sambil merengek, sambil menangis gitu ya. Nah, baru dibelikan es krimnya itu. Nah, itu banyak ulama yang menganalogikan doa adalah seperti itu. Nah, di bulan Ramadan ini ya, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at, ada beberapa doa yang khas dibacakan di bulan Ramadan yang mungkin sebetulnya sudah kita kenal ya. Dan ini dianjurkan, dirutinkan untuk dibaca. Yang pertama adalah doa yang maksur dari Rasulullah ya. Ini dijelaskan oleh para ulama dan doa ini dianjurkan untuk dibaca sepanjang Ramadan. Dulu orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan doa ini dibaca menjelang buka Ramadan, menjelang buka puasa biasanya itu. Sore itu ya, itu biasanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini dari berdasarkan hadis yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah doa yang rutin dibaca sampai menjelang akhir Ramadan, sampai selesai Ramadan. Kemudian yang kedua adalah doa ketika berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, kita dianjurkan membaca doa ya, sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur kita. Doa yang maksur diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama itu biasanya ada dua yang dikenal. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabal dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian yang kedua yang umum dikenal di masyarakat kita, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa ini diajarkan oleh para ulama dan kedua doa ini diamalkan. Kemudian yang ketiga adalah doa yang biasa dibaca selepas sholat tarawih. Biasanya doa ini dikenal dengan nama doa kamilin. Nah, doa kamilin ini diajarkan atau diriwayatkan yang sejauh yang saya baca gitu ya, itu melalui jalur Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang saya baca dalam kitabnya itu. Ini doa ini biasa dibaca selepas sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis salati hafizin waliz zakati fa'ilin walima 'indaka talibin wali 'afwika rajin wabil huda mutamassikin wa 'anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin
wa bil qada'i radin walin na'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin dan seterusnya sampai nanti di birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa kamilin yang biasa dibaca selepas sholat tarawih. Kemudian doa selanjutnya yang rutin dibaca sepanjang Ramadan itu adalah doa selepas sholat witir. Itu maksur dari Rasulullah dalam beberapa hadisnya itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil quddus subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu maksur dalam beberapa hadis Rasulullah itu. Dan itu diamalkan oleh para ulama. Kemudian doa yang kelima ya, selanjutnya itu adalah doa untuk mengharapkan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Biasanya orang tua kita dulu ya, guru-guru kita itu menggabungkan doa ini dengan doa yang pertama itu tadi. Ya, dan itu biasanya dibaca sebelum berbuka puasa biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Biasanya itu dibaca 3 kali biasanya itu menjelang berbuka puasa. Itu adalah beberapa doa yang dibaca sepanjang bulan Ramadan. Dan untuk siswa-siswi Mandima Garut, tentu saja selama belajar di madrasah maupun di sekolah juga dianjurkan membaca doa. Ada doa-doa yang rutin dibaca sebelum belajar maupun sesudah belajar. Guru-guru kita mengajarkan dulu, baik itu yang maksur dari Rasulullah maupun dari para ulama. Bismillahirrahmanirrahim, ini doa yang dibaca sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Biasanya itu yang dibaca sebelum belajar itu, yang diajarkan oleh para ulama, oleh guru-guru kita. Kemudian nanti setelah selesai belajar ada doa juga, doa penutup biasanya ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Itu doa selepas belajar biasanya. Doa-doa ini dianjurkan dibaca untuk seluruh siswa-siswi Mandima Garut, baik itu selama bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Ini rutin kan dibaca baik sebelum maupun sesudah belajar, agar ilmu kita ya, yang kita pelajari di madrasah, yang kita pelajari di Mandima Garut ini menjadi berkah dan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.